Halo sahabat jendela hikmah, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Walaupun tidak punya penyemangat, tetap berjuang walaupun gak punya ayang. Gunakan harimu dengan kebaikan. Saya Andi Nila akan menemani Anda dalam diskusi yang inspiratif hari ini bersama narasumber kita, Kak Muhammad Zulkifli. Dan spesial hari ini kita mau ngebahas tema yang sangat-sangat menarik dan dekat dengan kehidupan anak muda, yaitu cermin perubahan, jadilah yang ingin kau lihat. Oke, sahabat jendela hikmah dimanapun berada, kali ini kita udah ditemanin sama narasumber keren kita, yaitu Kak Muhammad Zulkifli. Kita sapa dulu Kak Muhammad Zulkiflinya. Halo Kak Zulkifli, apa kabarnya? Halo Kak Andi, apa kabar? Lebih enaknya kita panggil Kak Zulkifli atau siapa boleh? Aku tuh panjangan kali ya, panggil Zulfi aja mungkin. Oke, baik Kak Zulfi. Oke Kak Zulfi nih, sebagai praktisi pengembangan diri, bisa dijelasin nggak sih kenapa kita perlu menjadi cermin perubahan? Kenapa ya? Menurut saya pribadi, ya mau gak mau kita harus baik dari diri kita dahulu. Kemudian lingkungan kita, teman-teman kita. Mungkin jikalau lingkungan kita tidak baik, mengapa kita tidak menjadi cermin itu? Ya mungkin di suatu saat ketika kita masuk sebuah pertemanan, sebuah lingkungan, kita bisa menarik mereka untuk menjadi ke jalan yang lebih baik, seperti itu Kak mungkin. Baik Kak Zulfi nih, sebagai praktisi pengembangan diri, bisa dijelasin gak sih kenapa kita perlu menjadi cermin perubahan? Kenapa ya? Karena mau gak mau kita berbuat baik harus dari diri kita dulu. Kalau diri kita baik, maka lingkungan kita akan baik, pertemanan kita akan baik. Mungkin pertemanan di sekeliling kita ada yang tidak baik, tapi mau gak mau kalau kita baik, sedikit demi sedikit kita bisa menebar kebaikan kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita, yang harapan kita bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik, seperti itu. Oke Kak Zulfi, nah kira-kira gimana sih cara kita membawa teman kita ke jalan yang baik itu Kak, menurut Kak Zulfi sendiri? Kalau dari saya pribadi, saya dan teman saya mungkin ya, bikin kegiatan yang memang relevan dengan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kita mengikuti keinginan mereka, bukan mereka yang mengikuti keinginan kita. Jadi kita nggak boleh egois dong. Kita membawa kebaikan, kita nggak boleh egois menarik dia, ayo ikut-ikut yang baik, nggak gitu. Tapi kita dengan mengikuti permainan mereka, misalkan mereka suka main game, ya kita ikut main game. Nah kita bisa menebar kebaikan di game gitu. Atau mungkin dia sering melakukan hobi-hobi lainnya, ya kita mengikuti hobi mereka, dan harapan kita bisa menanamkan hal-hal baik di dalam kegiatan mereka. Oke, lalu gimana nih Kak Zulfi kalau misalkan dalam kita mengikuti teman kita, tapi ternyata apa yang teman kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, misalkan tidak sesuai dengan hobinya atau beda kesukaan, tapi kita ingin punya niat yang baik untuk membawa teman kita baik, apakah kita harus mengikuti kemauan mereka yang sebenarnya kita pun nggak suka gitu loh? Gimana nih caranya? Harus sebenarnya harus. Kenapa harus ya? Karena ya mau gak mau kita harus ngelakuin itu, suka nggak suka kita harus ngelakuin itu. Karena menurut pengalaman ya yang sangat worth itu ya hal kayak gitu. Kita nggak bisa maksain seseorang untuk menjadi baik sih, seperti itu mungkin. Oke, baik. Oke, balik lagi ke tema ya Kak Zulfi ya. Tema kita ini kan cermin perubahan, jadilah yang ingin kau lihat. Nah, menurut Kak Zulfi nih, apa sih sebenarnya makna dari jadilah yang ingin kau lihat itu sendiri? Oke, menarik sekali pembahasan ini. Nah Kak Zulfi,
apa aja sih pengalaman yang Kak Zulfi alami ketika berinteraksi dengan lingkungan yang telah Kakak jelaskan tadi? Pengalamannya banyak sih Kak. Mungkin ada aja pengalaman baik, buruk, tapi itu semua terasa kayak nggak ada beban sama sekali, karena banyak teman saya yang mendukung saya dari belakang. Ada komunitas yang emang mendukung. Jadi saya mempunyai komunitas yang bernama Teman Bercerita, yang dimana di situ bergelut di bidang kesehatan mental dan literasi. Sekalian promosi kali ya Kak. Boleh Kak. Ya, jadi itu tuh komunitas ini menjadi salah satu acuan kita. Jadi ya mau gak mau kita harus berbuat baik. Dan pengalamannya kalau diperinci mungkin bisa 1 jam lebih kali ya. Oke. Banyak sekali betul ya Kak ya? Nggak banyak juga sih, cuman kayak ngerasa banyak pelajaran atau pengalaman yang saya dapat. Saya ada satu cerita bahwa pernah bertemu dengan seseorang yang bisa dibilang dia sangat nakal atau pergaulan bebas. Tapi di satu sisi ada hal baik yang tidak dia ditonjolkan. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang dari luarnya saja sih mungkin. Dan itu pengalaman yang sangat-sangat berarti sih menurut saya. Kayak iya, kita nggak bisa menilai seseorang dari luarnya aja sih, karena masih banyak hal yang nggak kita ketahui tentang seseorang. Kalau kita mau tahu tentang seseorang ya kita berusaha menjadi teman dekat dia mungkin, atau ya ngobrol-ngobrol, atau mungkin dia emang mau bercerita ya silahkan aja. Dan kami di komunitas juga sangat open sih untuk kegiatan-kegiatan yang emang mendukung kegiatan anak muda ya. Jadi ya harapannya kita mengikuti kegiatan mereka dan kita bisa menebar kebaikan di antara mereka gitu. Oke, baik. Tadi kan Kakak menjelaskan ada beberapa pengalaman ya, ada pengalaman baik dan juga pengalaman buruk. Nah, apa sih pengalaman buruk yang Kakak alami itu dari interaksi itu? Mungkin saya ngambil satu contoh aja mungkin ya. Boleh. Cuman saya tidak akan memperjelas atau secara detail menjelaskannya. Jadi ada satu momen di mana kita membuat suatu event, dan event itu ya mungkin berjalan lancar. Cuman ada di satu sisi ada ada orang lah ya, nggak mau ngejelasin juga. Ada orang yang bisa dibilang merusak ya, bisa dibilang merusak atau ya gitu deh. Cuman kayak itu menjadi suatu pelajaran juga sih bagi kita, dan kita juga tidak bisa menyalahkan seseorang tersebut. Dan ya harapannya kami kepada orang tersebut juga bisa selalu dekat dengan dia, dan tidak ada dendam pun dari pihak kami atau ya entahlah dari pihak mereka. Tapi kalau kita santai aja gitu. Cuman ya harapannya semoga bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan lah terhadap yang sudah terjadi. Nah, dari pengalaman tadi kan sudah jelaskan juga. Nah, dari pengalaman tersebut ada nggak sih Kak, apalagi kan Kakak ini sebagai founder di komunitas bercerita sendiri. Nah, adakah ataukah pernah gak dapat tantangan nggak sih, atau apa sih yang menjadi tantangan dalam membangun interaksi dengan baik itu dengan anggota ataupun dengan sosial lainnya gitu? Apa sih tantangannya? Ada tantangan, cuman dibilang besar enggak, dibilang kecil juga enggak, jadi seimbang. Ada satu tantangan itu ketika mereka sedang mengalami permasalahan gitu ya, permasalahan mereka, dan kita padahal tuh nunggu dia untuk meminta tolong ke kita loh gitu maksudnya. Cuman yang nggak ada meminta pertolongan itu, terus kita udah berusaha kayak open
yuk kita bantu tolong. Cuman dari mereka juga dari dia sendiri kayak nggak usah deh gini, atau mungkin dia berpikir kayak ngerasa gak enak. Nah Itu itu kan malu ya Pak ya? ya kurang tahu juga sih iya. sebenarnya. Cuman kayak itu tuh tantangan sendiri loh untuk kayak ngerasa bahwa orang-orang tuh bisa aman dan nyaman dengan komunitas teman bercerita ini. Apalagi yang insya Allah komunitas kami ini ya secara profesional melakukan kegiatan-kegiatan yang emang sudah terprogram di komunitas ini. Itu sih tantangannya mungkin ya. Nah, dari tantangan itu sendiri Kak, gimana sih Kak untuk Kakak mencari solusi dari setiap permasalahan yang tantangan itu sendiri? Nah, menariknya kita membuat sebuah kartu. Oh iya. Kartu itu adalah sebuah kartu pertanyaan yang mungkin akan dijawab oleh beberapa orang, dan itu sangat work, dan itu menjadi ya mungkin enggak bercerita keseluruhan ya, tapi dia secara gak langsung dia bercerita tentang permasalahan dia ataupun yang dia rasain gitu. Dan ya harapannya ya dia bisa mengeluarkan emosi yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi menurut Kak Zulfi sendiri, cermin perubahan jadilah apa yang kau lihat itu seperti apa ya? Ya secara gak langsung setiap manusia mempunyai cermin perubahan itu. Kita mau ngambil kesempatan itu atau enggak. Dan semua orang punya berkesempatan untuk baik, dan orang yang terlihat tidak baik belum tentu nggak baik, dan orang yang terlihat baik belum tentu baik. Jadi manusia ini sangat kompleks ya. Jadi kita nggak harus cepat menilai seseorang. Kalau mungkin Kak Andin mau menjadi sebagai penyiar radio, ya Kak Andin menjadi penyiar radio yang baik. Sama halnya kayak yang emang pengen bener Kak Andin lihat untuk diri Kak Andin. Misalkan Kak Andin saat ini masih penyiar radio di mana? Ya mungkin suatu saat di radio yang besar. Amin. Jadi kesempatan itu akan selalu datang kepada seseorang yang tidak pernah berhenti mencoba sih. Oke, keren sekali. Kita tepuk tangan dulu dong. Baik sahabat Jendela Hikmah dimanapun berada, waktu demi waktu terus berlalu hingga tak terasa Jendela Hikmah telah menemani Anda dengan pembahasan-pembahasan yang keren dari narasumbernya yang keren juga. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Zulfi yang telah menyempatkan juga berbagi ilmu bersama kita. Jazakallahu khairan katsiran. Juga terima kasih kepada para pendengar yang selalu setia berjuang, dan jangan lupa tetap ikuti Sahabat Hikmah karena di setiap episodenya akan membahas tema-tema yang pastinya tak kalah menarik. Untuk itu tetap stay bersama Sahabat Jendela Hikmah, menambah wawasan, meneruskan perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.